Shalom semuanya, salam yang di Zoom. Saya senang sekali sudah bisa hadir di sini, tidak lewat Zoom. Selamat datang bagi yang baru datang. Ya, kita akan memulai kebaktian ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur kalau kita masih ada, masih sehat, masih kuat, masih bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan alat-alat medis ya. Mari kita bersaat teduh, kita mau bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk memberikan kami pengharapan kepada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan udah memilih kami dari semua orang yang ada. Terima kasih untuk mengundang kami ke tempat ini. Kami dimanapun Engkau tempatkan, di Raja Wali Place ataupun di Zoom, kami tahu Tuhan berkat-Mu tidak akan pernah tertinggal. Berkat-Mu akan baru setiap hari. Berkati kami Tuhan, biar kami bisa meninggalkan semua pikiran yang tidak tertuju kepada Engkau. 1 jam ini Tuhan kami mau benar-benar memusatkan hati kami, pikiran kami, memuliakan, memuji, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Aruna yang sudah bersama kami Tuhan. Biarlah kami bukan hanya jemaat yang mendengar, tapi jemaat yang melakukan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu apa kabar? Yang di Zoom apa kabar? Pura-puranya kangen gitu sama saya. Kangen gak? Oh kangen ya. Oh, berharap. Ya kita akan memulai kebaktian ini. Saya undang untuk berdiri. Kita berjabat tangan. Kita katakan, ih kamu keren sekali hari ini. Kita katakan, kalau kita mau, siapa yang mau memuji Tuhan? Memuliakan Tuhan gak boleh jaim. Ngikutin penyanyinya dan singernya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Ku pasti menang.
Kita tetap berdiri ya, biar semangat gitu. Siapa yang di sini punya sahabat? Saya punya sahabat. Dulu ya waktu saya kecil saya ingat banget ditanya, apakah arti Tuhan Yesus buat kamu? Saya bilang teman curhat. Karena saya sering banget curhat. Karena saya suka banget punya sahabat. Jadi siapa yang ngerasa punya sahabat tapi suka ngebocorin, ini ada sahabat yang gak pernah ngebocorin. Yaitu namanya Yesus. Kita akan nyanyikan benar-benar dari hati gitu. Ini loh Tuhan, kamu sahabat aku loh. Katakan, ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan, sebenarnya ini bukan khotbah tapi pengajaran. Siapa yang udah pernah dengerin Bapak Aruna khotbah? Ya kan? Pasti ini pengajaran. Jadi siapkan hati dan pikiran. Jangan sampai lengah, pasti hilang. Kita akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Aruna. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan berikan dong hati seperti hatinya Tuhan. Karena Bapak Ibu kayaknya itu deh yang kita perlukan hari ini. Dunia semakin lucu. Jadi kita mau punya hati yang penuh belas kasihan. Gak cuman melihat tapi memandang. Not see, not look tapi see. Apa ya Pak? Kebalik ya, gitu deh. Kita mau bilang Tuhan, Tuhan berikan hati seperti hatimu ya Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu
Allah, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Generasi lepas yang Tuhan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami, ajar kami supaya kami tidak menyimpang kanan dan kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidupkan Engkau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Sebab Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin, saudara duduk saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, hari ini kembali lagi tahun 2025, kedua kali saya ke sini. Hari ini saya memilih topik sendiri. Topiknya berjudul Konstitusi Perjanjian Baru. Topiknya apa Pak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuka, sebentar saya tanya dulu, ada yang membawa ini, nah, itu ngapain bawa beginiannya? Cuma saya aja, oke puji nama Tuhan. Bapak Ibu, aduh Pak ngapain bawa begituan Pak, udah ketinggalan zaman Pak, saya tuh udah pakai handphone saya tuh luar biasa Pak, ada 5 versi isinya Alkitab Pak. Handphone nempel sama hidup saya, kalau saya bawa tidur sama saya, makan saya bawa, ke toilet pun saya bawa, berarti Anda nempel sama Alkitab dalam hidup Anda. Bapak Ibu, kita mengenal satu di Perjanjian Baru, kalau Anda orang bertanya sama Anda, Pak konstitusi Perjanjian Baru itu di mana? Kalau Anda mengatakan begitu sama saya pasti berkata bahwa konstitusi yang baru itu ada di Matius 5, 6, dan 7. Jadi Matius 5, 6, dan 7 itu adalah anggaran dasar dari seluruh isi firman Tuhan. Bapak Ibu kalau Anda melihat dalam Matius 5, 6, dan 7 itu dimulai dengan ucapan bahagia. Yang khotbah di bukit itu loh, di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus dan berkata diberkatilah orang yang begini. Dimulai dengan ucapan bahagia. Dan Bapak Ibu kalau Anda mengerti, kemudian Tuhan menerangkan mengenai garam dunia, terang dunia. Kemudian Tuhan bercerita mengenai Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Kemudian dia berkata juga mengenai memberi sedekah, hal berdoa, berpuasa, kumpulkan harta, kerja itu mengumpulkan harta. Kemudian kekhawatiran, menghakimi, hal kudus berharga, pengabulan doa, jalan yang benar, pilihan sesat, dan 2 macam dasar. Satu hari pernah ada orang tanya sama saya, Pak, saya tuh baru jadi Kristen 2 hari. Terus kenapa saya bilang, Pak apa yang saya harus buat dalam hidup saya supaya orang tuh kalau mandang saya tuh seperti orang Kristen yang beneran, saya baru 2 hari jadi Kristen Pak. Supaya jadi Kristen lama tuh gimana? Saya menyarankan orang ini supaya dia membaca Matius 5, 6, dan 7. Dalam 3 pasal itu kalau Anda kerjakan, orang akan melihat Anda, oh ini orang Kristen lama ini. Bapak Ibu, kalau Anda tanya sama saya Pak, sebetulnya memberi sedekah itu penting gak sih? Firman Tuhan dalam Matius 6 mengatakan ada hal memberi sedekah. Bapak Ibu mengerti loh, memberi sedekah adalah hal yang penting. Kemudian kalau Anda berkata berdoa itu penting gak? Berdoa itu super duper penting. Berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Karena di Matius 6 ada. Pak puasa itu penting. Anda sudah dengar kata puasa, Anda baru dengar juga sudah retuk perut gitu ya. Bapak Ibu, jadi berpuasa itu hal yang penting dan semua hal yang penting ditulis dalam Matius 5, 6, dan 7. Bapak Ibu, kalau Anda melihat Matius 5 dan 7, isinya betul-betul dasar dari sebuah kekristenan yang Tuhan tetapkan. Makanya Tuhan Yesus membawa sebuah konsep kekristenan yang diperbaharui, keagamaan diperbaharui. Kok sepertinya dia beda sama orang-orang yang ahli Farisi, orang-orang yang tipe jalan lama. Bapak Ibu, Tuhan itu datang memberikan sebuah maksud untuk penyelamatan. Bapak Ibu sudah selamat, sudah terima Tuhan Yesus semua, sudah selamat. Hari ini Anda mengerti bahwa kehidupan menerima Tuhan Yesus adalah kehidupan yang betul-betul Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Nah, waktu Anda membaca Matius 5, Anda akan bertemu dengan satu ayat Bapak Ibu. Yuk Anda baca. Anda yang di Zoom, ayo kita baca. Di Zoom lebih gampang dong kalau buka Alkitab ya Bapak Ibu. Anda buka Matius 37, 38, 39. Firman bilang begini. Jika ya, Anda akan katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Bapak Ibu, ini gampang-gampang loh. Dalam hidup kita sehari-hari. Kalau ia bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Jangan melebihkan daripada itu. Nanti engkau akan berbohong.
Nah peristiwa itu Tuhan katakan kepada Anda dan saya supaya Anda itu berhati-hati berkata-kata. Anda mengerti sebagai orang percaya, Anda terus menjadi panutan dalam masyarakat Anda toh. Saya juga. Jadi Anda harus melihat bahwa dalam kehidupan ini bagaimana sebuah kata ya dan tidak dipergunakan. 37. 38, kamu telah dengar firman dari Torah ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang 39 ini hampir 99% orang tidak sanggup melakukannya. 39, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang tampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi. Bapak Ibu, 99% orang cenderung ini maksudnya apa? Yang 1%, pokoknya tampar saja saya sedia, dia melakukannya tanpa pengertian. Bapak Ibu, nah hari ini tentang konsep yang baru, Tuhan tuh datang memberikan kepada Anda dan saya satu pengertian. Anda mengerti bahwa dalam konstruksi yang baru terdapat kata-kata siapapun yang ditampar pipi kanan, berikan pada pipi kiri. Anda mengerti bahwa kalau ada orang yang saya tanya begitu, Anda di sini yang mau ditampar, boleh maju ke depan sini. Saya juga kadang-kadang mikir gimana ya Pak untuk mengatasi ayat itu gimana. Bapak Ibu saya mengerti ada, kalau Anda bingung dalam sebuah Alkitab, Anda cari dari firman Tuhan. Nah saya cari dalam Alkitab mengenai Tuhan Yesus. Tuhan dalam Yohanes 18, pasang saja saya akan dibacakan di sini. Ayat ke 18 dulu, Yohanes 18 ayat 18, Yohanes 18 ayat 18. Terus 20 ayat 20 saja. Yohanes 18 ayat 20. 19 ke atas, 19. Oke. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya, tentang ajarannya. Ayat berikutnya. Jawab Yesus padanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di sinagog. Tetapi sempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku gak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Dan kemudian ayat 21. Mengapa engkau nanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan pada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ayat 22. Ketika ia makan begitu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Tuhan Yesus plok dan berkata, gitu toh jawabmu pada imam besar. Ayat 23, ini penting. Jawab Yesus padanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya di mana. Tapi kalau kataku itu benar, kenapa engkau menampar aku? Ayat 24, maka Hanas mengirim dia terbenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Ini Tuhan Yesus nih. Ini adalah Tuhan kita, Raja yang disembah. Ini adalah peletak dasar dari semua firman yang ada. Dia contohkan seperti ini. Pertanyaannya pada Anda mudah saja. Pilih satu dari dua ini. A atau B? A. Tuhan dikaplok-plok, Tuhan diam. B. Tuhan dikaplok-plok, Tuhan menolak diam. A atau B? Ada yang pintar. Sudah, jangan jawab. Nanti kau jawab pasti salah. Sudah diam saja. Sudah dengarkan pendeta bicara, dengarkan saja dia ngomong apa. Biarkan dia ngomong lah. Itu pintar. Itu pintar Bapak Ibu. Jadi begini, A atau B? Atau jawabannya B. Tuhan menolak diam loh. Waktu dia kaplok-plok, dia gak diam. Dia berkata kalau aku salah tunjukkan sana di mana. Kalau aku benar kenapa engkau tampar aku? Dan prajurit yang mau ngambil hati pemimpin tadi, dia mundur pelan-pelan. Dia malu karena dia tampil hari itu ingin menjadi orang yang wah dia akan ngambil satu pola waktu dia tampar terus dia berpikir bahwa orang akan memuji dia. Apa yang terjadi? Dan Yesus mengatakan seperti itu dan dia akan mundur dan dia malu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri waktu ditampar Tuhan menolak diam. Anda pasti ini Tuhan Yesus tuh. Ini dia yang lakukan Tuhan Yesus. Gimana kalau bukan Tuhan Yesus? Yuk kita lihat cari berikutnya. Kisah 22. Ayat 25. Kisahnya begini. Ini Paulus nih. Kisah 22 ayat 25. Kisahnya begini. Paulus itu
menginjil di mana-mana dan menimbulkan pertentangan, dan dia kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem dia bercerita kepada Kefas, kepada Yakobus tentang semua yang terjadi, dan setelah dia kemudian berbicara bersama Barnabas dan lain-lain, kemudian Yakobus berkata begini, engkau ada banyak kata-kata tentang engkau tentang Musa, engkau tidak menghormati Musa, kata mereka. Jadi sekarang engkau lebih baik engkau sekarang mentahirkan dirimu, engkau bayar. Dan ini ada 4 saudara nih, engkau juga pergi bersama mereka dan bayarlah ke 4 orang ini. Bersama engkau 5, engkau bayar supaya pendapat orang bahwa engkau tidak menghormati Musa itu salah. Oke, Paulus pergi. Waktu Paulus pergi, hari itu ada Trifomus di sana. Trifomus itu orang Yunani. Orang berpikir itu Paulus membawa orang Yunani masuk dalam bait suci. Dan waktu itu timbullah huru hara. Wah, rame sekali, Paulus ditarik, digebugin gitu ya. Waktu sudah tingkatnya sudah naik begitu rame, tentu orang Romawi datang dong dengan pasukannya. Datanglah Romawi dan membubarkan mereka, membawa Paulus, dan Paulus dibawa. Waktu dibawa, mereka berpikir Paulus ini adalah orang biasa. Sampai di markas, Paulus ditelentangkan dan akan dipukul, disesah. Waktu prajurit mengambil sesah itu, gini, Paulus berkata, dia berkata, engkau boleh mukul orang Roma. Masa boleh mukul orang Roma? Penyesat itu mikir, Roma? Dia kemudian menghadap Centurion. Dia berkata pada Centurion, ini gimana nih? Dia bilang dia orang Roma. Yang benar, dia orang Roma, dia bilang, kalau kita pukul, waduh mati kita. Bapak Ibu tahu bahwa hukum Indonesia itu, Anda tahu yang namanya BW, Book. Nah, yang hukum tahu, yang tidak hukum tidak usah, nggak tahu nggak apa-apa gitu. BW yang menjadi KUHPT perdata itu. Nah, buku BW itu sekarang sudah diganti beberapa. Anda mengerti tak? Pola hukum Indonesia ini masih rada-rada jadul-jadul. Kalau Anda tahu, kalau Anda nyolong satu truk ayam gitu ya, Anda masuk di pengadilan, Anda berkata orang ini bersalah karena dia mencuri satu box kendaraan berisi ayam, maka kita hukum dia 14 bulan gitu ya, dan denda sebesar 15.000. 15.000 dari mana? Ya sebab hukum kita tuh mengacu pada hukum yang di Belanda. Jadi hukum Indonesia itu kan dijajah oleh Belanda, mengacu pada hukum Belanda. Padahal Belanda itu adalah negara atau orang-orangnya paling payah di muka bumi. Karena saya mau tanya Bapak Ibu, Anda jawab saya, di manakah sebuah negara yang dijajah dan kemudian menjajah? Belanda jawabannya. Belanda tuh waktu Indonesia jajah, dia wow. Tapi sebetulnya kalau di negara dia dijajah oleh Perancis. Jadi hukum Belanda yang kita ikuti sampai hari ini itu mengikuti hukum Perancis. Perancis kalau Anda mengerti French atau franc itu adalah merupakan bagian dari Roma. Jadi hukum Indonesia sebetulnya mengacu pada hukum Roma. Anda tahu legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu Roma. Nah, hukum Roma itu ada satu yang diambil, yaitu adalah bahwa yang boleh mengatakan hukuman mati. Bapak Ibu tahu kalau di Roma itu kan ada gladiator. Gladi itu adalah pedang. Gladiator itu besok 2 orang diadu. Orang nonton toh, yang satu kalah, jatuh, mau dibunuh. Dan kemudian yang pemenangnya mengambil satu pedang dan berkata, sambil matanya ngangkat, ngelihat kepada kaisar. Kaisar akan berdiri, orang sorak-sorak toh, dan kaisar akan berkata, gini, apakah begini hidup? Kalau begini mati? Gini, terus, rame, enggak jadi, enggak ada, harus jadi itu. Gini, kemudian berkata, udah, jadi enggak jadi bunuh, hidup dia. Kalau gini, mati. Nah, orang kata, Kaisar tuh mendengarkan orang yang banyak ngomong apa. Ya orang gak butuh karena dia gak ikut perang gladiator. Nah Bapak Ibu, hukum atas hukum pedang itu hanya dimiliki oleh kaisar. Di luar kaisar tidak ada orang boleh bunuh orang. Tetapi karena jajahan Romawi itu banyak dan besar, dia memberikan hukum itu kepada para gubernur. Gitu ya. Prokurator diberikan hukum itu. Jadi yang berhak untuk membunuh hari itu adalah Pontius Pilatus. Hari itu. Orang Yahudi gak boleh bunuh. Masa tuh Pak, itu Stefanus dibunuh siapa Pak? Dilempar orang Yahudi loh. Bapak Ibu melihat yuk sebentar. Kisah 8 ayat 1b.
Kisah 8 ayat 1b. Masih lama Bapak Ibu. Tenang gitu ya. Kita kelar jam 4 lah. Pada waktu itu mulailah penganiayaan sehebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali para rasul tersebar seluruh daerah Yudea dan Samaria. Waktu Stefanus mati dibunuh orang Yahudi gak boleh bunuh orang kan. Waktu mereka mati, kemudian berita terdengar kepada pasukan Romawi. Dan Romawi mengerahkan seluruh pasukannya ke Yerusalem. Hari itu mereka gak bisa ngerti. Yang Kristen mana, yang Yahudi mana, orang Yahudi semua kok. Jadi mereka sikat habis orang Yahudi. Bapak Ibu, tersebarlah. Itu akibat Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Disambung dengan sebuah malapetaka besar. Bapak Ibu, jadi peristiwa itu orang Yahudi tidak boleh membunuh. Hanya Roma itu memiliki satu hukum yang disebutkan dengan nama ius gladi. Yang dimiliki oleh gubernur. Nah Bapak Ibu, Paulus itu orang Roma. Kalau dia orang Roma diplok dan ternyata dia betul orang Roma. Waduh, yang mukul tadi masuk penjara semuanya. Sama seluruhnya. Timnya sama, centurionnya masuk semua. Centurion turun tangan. Wah. Emang kamu bener orang Roma? Paulus bergarang, iya. Aku beli kewargaan Roma dengan harga yang sangat mahal. Anda tahu bahwa centurionnya bukan orang Roma. Tahu? Bisa orang Yunani, bisa orang Mesir, orang Syria, macam-macam. Orang Edom juga bisa. Pokoknya dia bukan orang Roma tapi sudah punya warga negara Roma. Dan kemudian aku beli dengan mahal loh. Paulus memandang dia dan berkata, hehehe, kasihan deh lu. Aku punya karena kelahiranku. Hari itu Anda tahu, papinya Paulus punya warga negara Roma. Bisa ya Bapak Ibu ya? Udah pulang semua? Udah, oke. Apalah lu kata lah Pak, oke. Jadi hari itu Paulus kasih sama kita sebuah tindakan. Paulus mau digebukin nih. Paulus memilih dua. Anda pilih satu dari dua ini. A, Paulus mau digebuk, Paulus diam. B, Paulus mau digebuk, Paulus menolak diam. Saya beritahu aja yang betul yang B gitu. Jadi udah yang betul yang B. Jadi intinya ini penting Anda tangkap. Kalau Anda menerima hal yang tidak enak dalam hidup ini. Misalnya terhadap seseorang dia mengata-ngatai Anda. Menuduh Anda. Menghina Anda. Kemudian dia mengatakan hal yang buruk sama hidup Anda. Bapak Ibu, Anda harus balas. Kalau Anda kan pilih B toh, Anda harus balas. Waduh ini perhatikan saya, ini sesat nih. Anda harus membalas orang yang membuat hal yang buruk dalam hidup Anda. Tetapi balasannya haruslah yang bersifat baik. Tangkap ya. Kalau Anda bilang begini, saya tuh disakiti Pak, saya dibully Pak. Saya tuh gak enak Pak, tapi saya Kristen Pak, saya gak boleh membalas, jadi saya tuh diam saja. Yang penting dia, saya gak mau tahu kamu gimana lah, udah saya anggap kamu tidak ada, saya diam saja. Itu salah loh Bapak Ibu, itu salah. Anda tahu prinsip keluarga Daud itu keluarga yang payah ya Bapak Ibu, Anda tahu lah. Daud itu keluarga yang gak benar. Karena Daud sendiri sebenarnya tidak ngurus keluarganya, karena dia punya satu masalah dalam hidupnya. Daud itu satu ketika anaknya, istri kan banyak istrinya, banyak dah. Istri keduanya punya anak yang namanya adalah Amnon. Yang paling besar Amnon. Tetapi istri keempatnya juga punya anak yang pertama namanya Absalom. Absalom tuh punya adik perempuan bernama Tamar. Usianya 14 tahun waktu itu. Jadi Absalom tuh punya adik Tamar, adiknya cantik sekali dan Amnon tuh naksir sama adik tirinya. Aduh, dia gak tahu gimana caranya. Dia pusing tiap hari ngedumel dia. Dan satu hari Yonatan datang, kan dia kan seorang yang pintar, karena dia seorang pemikir. Dia berkata, ada apa nak raja, ini sepupunya. Ada apa, aku naksir sama Tamar. Gimana caranya kamu bisa naksir gitu ya, aku gak tahu gimana. Apa yang harus kubuat? Gampang, kamu pura-pura sakit saja. Kalau sakit raja kan nengok kamu toh. Kamu minta sama raja supaya Tamar membuat kue di depan kamu. Nanti kamu akan makan dari tangannya. Oke, sip. Kemudian terjadi. Dia pura-pura sakit. Sakit. Raja datang, nengok. Wow, rame-rame datang. Ada apa? Aku sakit. Jangan kemana-mana dulu ya, istirahat saja ya. Tapi apa yang kau mau daripada aku? Dan dia berkata,
suruhlah Tamar datang, membawa peralatan dan membuat kue depan mataku dan menyerahkan kepada tanganku untuk aku makan. Permintaan yang biasa dan wajar. Jadi Daud berkata, oke, panggil Tamar lakukan itu. Pulanglah Daud. Dan Tamar juga datang dengan kondisi yang baik-baik saja, datang baik dan membuat makanan. Wah, itu membuat di depannya Amnon sakit dikasih makanan dan kemudian udah jadi, aku kasih kabar kamu ya Koko, gitu ya. Dan Amnon berkata, suruh orang keluar semua. Atau keluar semua, tutup pintunya. Hari itu Tamar diperkosa. Kondisi itu waktu setelah selesai, tiba-tiba dalam hati Amnon timbullah kepahitan yang lebih berat daripada cintanya pada Tamar. Dan dia berkata, keluar kamu, pergi kamu. Apa yang terjadi? Waktu itu Tamar berkata, jangan karena mengusir aku jauh lebih buruk daripada apa yang kau buat. Tapi gak peduli usir. Tamar keluar dengan abu di kepalanya dan baju yang sobek-sobek. Hari itu dia ketemu sama Absalom. Ada apa adikku? Dan dia nangis tuh. Absalom tahu, oh kakakmu sudah buat seperti ini. Oke, diam saja. Aku akan balas nanti. Hari itu tertulis di Alkitab. Absalom tidak berkata yang baik dan yang buruk terhadap Amnon. Absalom memilih anggap Amnon tidak ada. Salah tuh? Salah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngomongin Anda, jelekan Anda, sikat Anda, engkau harus membalas orang itu dengan yang baik. Itu adalah kata Tuhan Yesus di konstitusi Perjanjian Baru. Oke. Nah, kita lihat ayat Matius 5, kita lihat. Matius 5, 39. Di kata Matius 5, 39 itu ada kata-kata seperti ini. Kata-katanya seperti ini. Bahwa siapa yang janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kanan, berikan kepadanya pipi kiri. Kita akan buka perkata lah dari kata ini. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Nah, kata berbuat jahat di sana ditulis dengan satu kata dalam bahasa Greka yang bernama toponero. Ingatnya gampang, topo sama nero gitu. Topo kayak topo sama nero, toponero. Gampang banget. Nah, toponero itu adalah terjemahan dari berbuat jahat kepadamu. Tapi artinya itu macam-macam. Yang pertama, toponero itu punya 3 arti. Gitu. Nah, arti yang mana yang masuk kepada arti di sini? Daripada Anda pusing-pusing, lebih baik kita buka saja yang penting. Yang pertama, yang berarti yang jahat atau iblis. Janganlah kamu melawan iblis atau yang jahat. Benar apa salah? Salah dong. Karena firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Anda submit to God and resist the devil, and he shall flee from you. Jadi Anda harus lawan iblis. Bapak Ibu Anda tahu kalau Anda ini ikut jadi orang Kristen dan bertobat dalam hidup Anda ya. Begitu Anda bertobat, menurut saya pelajaran pertama yang kau pelajari adalah ngusir setan. Waktu engkau bertobat, Tuhan, engkau tobat pertama. Tobat dan hari pertama kau ke gereja, yang pertama kau pelajari adalah ngusir setan. Pokoknya gak enak, tengking. Macet, tengking. Hujan, tengking. Makanan apa gak enak, tengking semuanya. Enggak semuanya tengking, pokoknya gak enak tuh tengkingnya semuanya. Bapak Ibu, kita tuh diminta melakukan itu sebab kita menghabisi kuasa gelap dan seluruh pekerjaannya. 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan bahwa kita harus menghancurkan semua pekerjaan dari iblis. Barang siapa berdosa, ia berasal dari iblis, sebab iblis berdosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi yang pertama berkata bahwa toponero itu adalah yang jahat. Salah tuh ya, salah tuh. Gak bisa dipakai. Tapi kita masih punya 2 lagi. Yang kedua, toponero itu artinya melawan alam jahat. Anda masukkan dalam Matius 5:39, melawan alam jahat. Janganlah kamu melawan alam jahat. Gak cocok juga dong. Melawan iblis harus. Masa dia gak boleh? Melawan yang jahat. Nah, iblis kalau datang kan ada hadiratnya, kuasanya gitu. Gak boleh. Kelihatannya sudah 2 sudah gagal nih. Kelihatannya terjemahan ketiga yang benar. Kelihatannya. Yuk kita lihat lagi. Dengan sesuatu yang jahat.
Jangankah kamu melawan dengan sesuatu yang jahat. Masuk gak ya? Masuk. Itu artinya Bapak Ibu. Jangan melawan sesuatu dengan sesuatu yang jahat. Itu yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, yuk kita lihat bagaimana situasinya waktu itu. Tuhan itu berbicara di depan para orang-orang. Orang-orang itu ada dua macam, kastanya ada dua. Ada orang-orang yang top misalnya para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Imam-imam kepala itu adalah orang yang level yang nomor 1. Tapi level nomor 2 hari itu adalah para budak-budak. Nah budak-budak ini itu mendengar Tuhan Yesus gitu ya. Dan Tuhan tuh bicara sama mereka. Tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Anda lihat, boleh nggak orang tuh mukul orang? Boleh, jawabannya boleh. Tetapi gini, kalau Anda sudah pukul orang, resikonya Anda tanggung. Gitu ya. Jadi kalau prok matanya buta, matamu dibutakan. Engkau gigi orang, brak 4 tanggal, gigimu tanggalkan 4. Jadi boleh. Mukul orang tuh boleh, bunuh orang boleh nggak? Boleh, tapi ada resikonya loh. Anda berdosa boleh nggak Bapak Ibu? Enggak, Anda berdosa kok. Berdosa atau enggak, itu Anda lakukan, tapi yang tahu konsekuensi dari dosa itu. Gitu. Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak ingin orang itu melakukan hal yang dosa. Tetapi Tuhan kasih sebuah konsekuensi. Kalau engkau pukul orang, jadi kalau ribut sama orang pukul-pukulan, silahkan aja, tapi konsekuensi engkau tanggung. Makanya zaman dulu, firman Tuhan berkata dalam ratapan 3:30, bahwa kalau mukul, itu orang tuh banyak gak mau, karena ada konsekuensinya. Tetapi 3:30, ia memberikan pipinya kepada yang menamparnya, biar ia kenyang dengan cara orang untuk memukul tapi dengan kondisi menampar untuk melecehkan. Cercaan. Jadi menampar untuk melecehkan. Misalnya kalau orang pukul begini, firman Tuhan katakan, lakukan seperti yang kau suka, tapi konsekuensi kau tanggung. Makanya orang tidak mau pukul-pukulan, akan tampar dan menampar. Kalau Anda berkata sama saya, Pak, kalau nampar tuh gimana? Nampar ada 2 cara, pakai ini atau pakai ini. Ya toh, nampar kan bisa plok, bisa keplok, bisa ada pakai ini atau pakai ini toh. Ingat nih diatur ini. Firman Tuhan pakai yang mana nih? Pakai ini. Pak, kalau pakai tangan kiri gimana? Orang ngawur tangan kiri. Kalau Anda pakai tangan kiri, akibatnya 1, engkau akan tangan kiri itu zaman dulu itu seperti orang Indonesia toh. Kalau Anda bawa bayi. Itu Pak Pendeta, kasih salam dong Pak Pendeta. Bayi gini. Mamanya pasti bilang gini, tangan yang manis dong. Yang manis yang mana yang manis? Ini gak ada gulanya. Tapi kenapa tangan kiri gak boleh, tangan kiri dipakai untuk ke WC gitu loh. Jadi orang Yahudi pun begitu. Jadi tangan kiri gak boleh dipakai. Kalau tangan kiri gimana? Itu pasti gak boleh di WC, berarti dia akan dikucilkan 10 hari. Orang yang dikucilkan 10 hari itu jangan bilang gak apa-apa Pak. Ini kan terang, sini terang. Karena kita banyak lampu. Zaman dulu gak ada lampu. Kalau Anda di luar sana, 10 hari, 2 hari sudah hilang Anda. Kedua, kalau Anda pas perayaan, ada perayaan hari ketiga, engkau lagi dikucilkan, gimana merayakannya? Jadi orang yang pakai tangan kiri itu membawa dirinya kematian gitu ya. Jadi tidak ada orang yang memukul dengan tangan kiri. Memukulnya dengan gini atau gini. Nah, memukul ada 2 macam. Kalau pakai yang ini, plok gini ya. Itu bagi yang setara, pedagang-pedagang, pembeli-pembeli, businessman gitu ya. Jadi tokonya setara gitu ya. Mukulnya harus begini, plok. Engkau boleh pukul, tetapi engkau harus membayar denda. 200 suzin, 200 hari kerja, 50 shikal perak. Gitu. Itu setara 6 bulan plus 2 minggu. Plok, boleh nih, tapi habis itu keluar duit. Tetapi kalau bapak sama anak, bos sama karyawan, atasan sama budak, itu diperbolehkan memukul pakai yang ini. Plok. Dan tidak harus membayar apapun. Anda tahu ya? Ada di firman Pak? Ada, nanti Anda baca Ulangan 22 ayat 29. Bapak Ibu, Yesus berkata, jadi kalau di depan orang kan gini, wow ini bos kan ingin tampil sebagai orang hebat toh. Ampun bos. Dia untuk menunjukkan dia tuh bos dan itu karyawan yang bersalah. Kamu orang salah, ampun bos. Gini. Nah, kemudian untuk menunjukkan dia tuh hebat, dia akan berusaha memukul orang itu, menampar orang ini. Dan dia berkata, kamu tidak benar, kamu gini.
Ampun bos. Kemudian dia gini, plok. Kena pipi mana? Kanan. Plok, kan Anda kena kanan tuh. Plok. Duh, jatuh. Buh. Bosnya begini. Das. Ini slow motionnya. Plok. Duh, jatuh. Tuhan berkata, bangkit segera, bangun segera. Engkau segera datang sama bosmu. Pergi karena penyelamatanmu sudah tiba. Tuh orang harus pergi dan jangan nangis. Engkau harus bangkit sekarang. Engkau harus pergi bangun sekarang dan kejar bos itu. Bos, kau datang dan berikan pipi kirimu. Bos. Jangan gini, pelok, ditunggu lama, gak bangun-bangun, bosnya pergi. Udah pergi, udah selesai masalahnya. Jadi kesempatan untuk menerima itu sangat sedikit waktunya. Waktu dia sudah jatuh, wah seni merah semua, wah pusing-pusing, dia harus bangun. Dia berkata lagi, bos kasih kiri. Ini kan gini, das. Gini. Dikasih kiri, bos yang pipi mana? Pipi kiri toh. Pipi kiri pukulnya pakai apa? Ini gak mungkin pakai ini lagi, gak mungkin. Lah kalau mungkin kan muter-muter gitu. Kenanya kanan lagi, kasih kiri, kasih kanan. Jadi yang betul harus pakai ini. Kalau ini pukul, pelok, nama dia tuh harum. Tetapi dia harus keluar duit. 200 zuzin, 6,5 bulan. Bukan 3 bulan, 6,5 bulan. Ditambah menjadi orang yang setara, jadi dia sama bos setara. Berarti dia lepas dari perbudakan. Nah, orang kalau lepas dari perbudakan, kalau dia punya istri, istrinya lepas. Kalau punya anak, anaknya lepas. Udah gitu, tambah 200 zuzin. Jadi ruginya tuh berlipat kali ganda. Kalau dia pukul, pelok. Tetapi kalau dia nggak pukul, dia nggak keluar uang nggak apa-apa, nggak keluar uang nggak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Tetapi dia di tengah masyarakat menjadi malu sekali dengan dia sebagai bos tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dilema loh itu. Ini mau pukul apa enggak nih? Mau hantem apa enggak? Anda tahu lah yang nonton yang ribut biasanya. Sikat bleh, timpa aja, timpa bleh. Anda kan tahu ya penonton tuh. Ribut. Lah bos itu bingung, ini mau pukul apa enggak nih? Kalau dipukul, enggak dipukul gimana? Dan orang berkata, sikat bleh, hajar bleh, urusan belakangan. Dia enggak pernah mikir karena dia cuma ngomong bisa pulang. Di tengah begitu bosnya udah, aduh, langsung pelok. Dia bebas dari perbudakan. Waktu orang itu mendengar itu, dia berteriak. Waktu orang mendengar Tuhan Yesus mengatakan demikian, orang berteriak, wah, sebab para imam-imam punya budak. Itu yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita dan Anda dan saya. Tuhan ingin membebaskan orang-orang dari perbudakan. Konsep keselamatan ada di firman Tuhan dari depan sampai belakang. Dan hari itu dengan peristiwa tampar menampar ini, orang itu dibebaskan. Hari hidupnya dia bebas, anaknya bebas, istrinya bebas. Dari perbudakan ditambah dia mendapat kehidupannya 6,5 bulan gaji kerja. Bapak Ibu, peristiwa itu tentu saja bagi orang Farisi, ada orang Saduki, imam kepala, itu hal yang gak enak, mereka gigit sampai germetak semuanya. Mereka sungguh-sungguh tidak tahu apa yang mereka harus buat. Sebab hari itu Tuhan memberikan keselamatan. Pola ini itu Tuhan ceritakan dalam konstitusi Perjanjian Baru. Nah kalau Anda ngerti gini, Anda mengerti bahwa keselamatan yang diterima itu adalah keputusan yang Anda buat. Sebuah hal yang engkau terima dan engkau menerima tidak hanya keselamatan tapi juga dampak dari keselamatan yang engkau terima. Bapak Ibu, hasilnya adalah engkau mengerti betapa dahsyatnya firman Tuhan diturunkan dalam hidup Anda. Hari itu orang-orang Farisi Saduki kesalnya bukan main. Karena mereka tidak bisa membuat itu lagi. Mereka gak bisa buat dalam hidup mereka. Sebuah hal yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Hari itu kan orang mengerti semuanya. Bagaimana lepas dari perbudakan. Bapak Ibu, firman ini keluar. Ditaruh di dalam Matius 5. Yang masuk dalam konstitusi Perjanjian Baru. Di firman inilah semua cerita, ini baru satu cerita nih, yang masih ada banyak cerita nih gitu ya.
Nanti kapan-kapan saja. Kapan-kapan Pak? Ya kapan-kapan saja. Nanti kita akan bicara. Bapak Ibu, di dalam kisah itu Tuhan memberikan anugerah yang besar bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, keselamatan hal yang baik, hal yang besar yang engkau terima dan saya terima. Itu sebabnya hari ini, setelah engkau mendengar ini, engkau menerima ini, engkau mengerti. Keselamatan yang saya terima, itu merupakan hal besar yang mengubah hidup saya. Saya nggak menjadi orang yang biasa lagi. Ada beda loh Bapak Ibu, antara orang yang bertobat sama Tuhan Yesus dan orang yang tidak bertobat. Mereka pakai baju yang sama, datang bekerja dengan sama, dimarahin bos juga sama, kondisi juga sama, kena macet juga sama. Tetapi ada yang berbeda. Hari itu engkau memiliki sebuah pilihan untuk engkau memilih hal yang baik yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan bagi saya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mengerti hal ini, saya mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda dan mengasihi kita semua. Anda sudah paham ini? Ya udah paham, ya sudah pulang. Paham sudah? Oke, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami semuanya dalam tangan Tuhan yang menjadikan kami dan membuat kami mau pergi jadi penginjil di akhir zaman. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya duduk saudara sekalian. Ya. Semua diberkati? Bener kan? Pengajaran banget kan? Jadi kita sekarang udah tahu ya Pak, nggak boleh diem aja Pak. Dari tadi saya merasa tertuduh Pak. Antara so baik kita disakiti diem, atau sebenarnya kita udah ngelawan duluan, tapi ngelawannya nggak baik gitu kan ya. Kalau sesi yang kedua, yang ngelawan tapi nggak baik. Mulai sekarang kita semua benar melawan dengan yang baik. Terima kasih Pak Aruna, Tuhan memberkati Bapak. Semoga semua pelayanan Bapak membuat Tuhan senang dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mendapat pengertian yang benar. Kita akan ada sedikit pengumuman sebelum mengakhiri. Untuk minggu depan tetap ada kebaktian. Jam 12 tetap Zoom dan onsite dengan Bapak Pendeta Elia Makarawung. Terima kasih juga untuk persembahan yang di kotak ataupun di rekening terlampir. Terima kasih juga untuk persembahan snacknya. Hari ini ada yang memberikan snack untuk Bapak Ibu sekalian. Maaf yang di Zoom gak dapat snack ya. Kita doakan saja. Ada yang mengantarkan snack juga. Semoga tangan yang memberikan diberkati berlebih lagi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita mau ngasih sedikit bocoran, kita akan Natalan. Udah mulai Natalan 1 bulan lagi. Tanggal 12 Desember jam 11.30 tapi ya, siap-siap, bocorkan. Flyer akan segera diberikan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya undang berdiri, kita akan menyanyikan lagu. Surah
Bapa, kami berdoa dari Raja Wali Group diberikan kesehatan hikmat manfaat dalam memimpin perusahaan ini. Takut akan Tuhan menyertai beliau senantiasa. Sehingga hari-hari ini seluruh di tempat ini maupun di tempat-tempat di mana Raja Wali Group ada, Tuhan berkati seluruhnya, anak perusahaan di bawahnya, pemimpin, jajaran manajemen, staff dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semua diberkati dengan tawakan Tuhan. Kemajuannya terjadi dan seluruh yang terjadi itu Tuhan pakai secara luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, Tuhan, kami berdoa untuk mereka, pekerjaan dan usahanya Kau buat berhasil. Kau pakai mereka terus dalam pekerjaan ini sehingga ini menjadi satu cara untuk membagikan, memberikan sebuah peringatan pada mereka untuk menjadi penginjil di akhir zaman. Tuhan sertai proses pemasaran untuk hotel, residence, and regis, Raja Wali Place, Office Tower, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan, Kau memberkati juga persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini dengan anugerah-Mu yang besar. Biar di tempat ini lahir orang yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan, yang orang yang boleh menjadi panutan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk kesembuhan. Tuhan berkati anak-anak ini, berikan kesembuhan atas mereka supaya mereka boleh kembali melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk presiden, wakil presiden, menteri, jajaran dari pusat sampai ke daerah, dari yang paling atas sampai paling bawah, dari sipil, militer. Tuhan berkati air, udaranya, tanahnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Bangsa ini akan dijauhkan dari semua hal yang buruk. Bangsa ini akan maju dan menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain. Tuhan turun tangan atas bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Hari kami sudah selesai dengan ibadah kami, tapi kami tahu Engkau belum selesai dengan kami. Engkau memberkati kami kemanapun kami ada, kemana kami pergi berjalan. Kami mengerti dalam tangan Tuhan semuanya itu ada. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sudah katakan kedua tangan Anda, saudara. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah periuk bakul adonanmu, diberkatilah buah kandungan dan kesehatanmu. Semua yang kau buat dengan telapak tangan menjadikan itu berhasil. Kemana pun kau beri melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah. Mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Terima Ibadah sudah selesai, terima kasih untuk kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang di Zoom, kita tunggu kedatangannya minggu depan. Ayo maju dulu, kita foto Pak, ke depan Pak. Satu. Satu, dua. Ya, terima kasih. Bangunin. Dadah di Zoom, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian.